Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita masuk pada hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan kepada kami, wa huwa as-sadiqul masduq, dan beliau adalah orang yang benar dan juga diakui kebenarannya. Ikhwatiddin azani Allah wa ikum, dalam frasa pertama ini disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud sifat Rasulullah SAW, dan sebelum beliau menyebutkan hadis ini maka beliau tegaskan bahwasanya Rasulullah adalah as-sadiq al-masduq, adalah orang yang benar semua perkataannya dan juga sudah diakui kebenarannya oleh manusia dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, ya, hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah adalah sesuatu yang di akal kita ada sesuatu hal yang banyak menimbulkan pertanyaan. Makanya di sini Abdullah bin Mas'ud menegaskan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, masuk akal ataupun tidak masuk akal, maka semuanya adalah kebenaran dan sudah divalidasi kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya bahwasanya Rasulullah bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Bahwasanya penciptaan kalian, ya, setiap orang di antara kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya, arba'ina yawman nutfah, selama 40 hari sebagai nutfah. Dan nutfah adalah pertemuan antara mani dengan sel telur, ya, tatkala bergabung menjadi zigot, ya, itu disebut nutfah. Di sini disebutkan penciptaan manusia dimulai dari nutfah, pertemuan antara mani dan sel telur, ya. Dan ini tidak pernah ada alat-alat yang bisa melihatkan itu kecuali setelah munculnya teknologi modern, ya, tahun sekitar 50-an, menunjukkan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW sesuatu yang tidak masuk akal pada saat itu, menceritakan tentang penciptaan manusia. Kemudian dilanjutkan dalam hadis, tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi alaqah. Alaqah adalah segumpal darah. Kenapa disebut alaqah? Karena dia menempel pada dinding rahim, ya. Mithla dzalik yaitu 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik, kemudian terus membelah dan akhirnya menjadi segumpal daging, ya. Mithla dzalik yaitu 40 hari. Pada saat sudah menjadi segumpal daging, tsumma yursalu ilaihil malak, kemudian diutuslah malaikat, fayanfukhu fihi ruh, dan ditiupkan roh ke dalamnya, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan akan 4 kalimat, ya, 4 hal. Apa saja? Bikat birizkihi, yaitu ditetapkan tentang rezekinya, wa ajalihi, dan juga ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyyun aw sa'idun, ya, dan apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah orang yang bahagia. Ikhwatiddin azanallahu wa yakum, ya. Dalam hadis ini disebutkan ada beberapa fase. Fase pertama adalah fase nutfah 40 hari, fase alaqah 40 hari, dan fase mudghah 40 hari. Total adalah 120 hari atau 4 bulan, ya. Maka setelah 4 bulan ditiupkan roh ke dalam mudghah tersebut, ya, gumpalan daging tersebut. Maka di sini disebutkan oleh para ulama bahwa seorang yang dia gugur kandungannya melewati 4 bulan maka dia disolati. Adapun kurang dari 4 bulan maka tidak disolati. Kenapa? Karena dia disebut sebagai manusia
setelah ditiupkan roh ke dalamnya. Dan di sini sudah dicatatkan selama kita masih berada di dalam kandungan, di dalam rahim, yaitu ada 4 perkara ditetapkan tentang rezekinya. Sudah apakah dia termasuk orang-orang yang banyak rezekinya atau sedikit rezekinya, ditetapkan juga ajalnya, ya, kapan dia akan mati, di mana dia akan mati, bagaimana dia mati, dan juga amalan selama kehidupannya, ya, sudah ditetapkan. Dan juga syaqiyun au sa'idun, apakah dia termasuk orang yang celaka atau orang yang bahagia, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadisnya. Fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh, ya, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainaha wa bainahu illa dira', ya. Sampai tidak ada jarak antara dia dengan amalan tersebut kecuali dira', ya, kecuali 1 jengkal, ya. Tidak ada jarak antara dia, ya, dengan surga tersebut kecuali 1 jengkal. Fayasbiqu 'alil kitab, akan tapi ketetapan Allah, ya, mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahlin nar, dan dia beramalan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, dan dia masuk ke dalam neraka tersebut. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'. Ya, di antara kalian ada orang yang beramalan dengan amalan penduduk neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka tersebut kecuali 1 jengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, akan tapi takdir, ya, mendahuluinya. Fayamalu bi amali ahli jannah, maka di akhir hayatnya dia beramalan-amalan penduduk surga. Fayadkhuluha, dan dia masuk ke dalam surga tersebut. Ikhwatiddin azanillahu wa yakum, ya. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di dalam Al-Qur'an yang beliau meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka semuanya adalah kebenaran mutlak yang kita bisa masuk dalam pikiran kita atau tidak masuk dalam pikiran kita, ya. Jadi jangan diukur dengan pikiran kita, ya. Selama hadis itu sahih, selama disebutkan dalam Al-Quran, maka apa yang disebutkan pasti akan terjadi, termasuk surga dan neraka. Maka butuh keimanan dari kita untuk mengimani perkara-perkara yang gaib, perkara yang kita tidak ketahui, perkara yang akan datang atau perkara yang terdahulu. Kemudian di sini, ikhwatiddin azanallahu wa yakum, disebutkan di dalam frase yang kedua bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengingatkan, ya, bahwa bisa jadi ada seorang yang dia beramalan-amalan penduduk surga, tapi dia ditakdirkan menjadi penduduk neraka, maka di akhir hayatnya dia akan terjatuh ke dalam amalan-amalan penduduk neraka dan dia akan masuk ke dalamnya. Kalimat disebutkan kalimat wa inna ahadakum, ada salah seorang di antara kalian, menunjukkan bahwa keumumannya seseorang akan diwafatkan sesuai dengan amalan perbuatannya. Orang baik secara umum akan diwafatkan dalam kebaikan, orang yang beramalan keburukan secara umum diwafatkan di dalam keburukan atau di atas keburukan. Namun di sini Rasulullah SAW ingin mengingatkan kepada kita agar kita terus waspada, agar kita memiliki sifat roja, berharap kepada Allah, dan sifat khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bisa jadi seorang yang amalannya amalan penduduk surga, tapi kemudian Allah takdirkan bahwasanya dia penduduk neraka dan dia akan melakukan amalan penduduk neraka di akhir hayatnya. Dan sebaliknya, jangan juga kita menghukumi seseorang yang dia beramalan penduduk neraka bahwasanya dia adalah penduduk neraka, karena kita tidak tahu berapa banyak orang yang dia beramalan penduduk ahli neraka, dia orang yang buruk, orang yang jahat, orang kriminal, akan tapi di akhir hayatnya dia kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Allah Maha Adil, ya, Allah Maha Adil. Yang perlu kita lakukan adalah beramal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lah, beramallah kalian karena setiap orang akan dimudahkan
kemana dia akan berakhir. Ya, oleh karena itu, ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum, disebutkan oleh para ulama, ya, di antara keadaan Allah, kenapa demikian? Manusia tidak tahu apa yang ada di dalam hati seseorang. Bisa jadi kemaksiatan atau perbuatan dosa yang ada di dalam hati seseorang, dia tersembunyi dan dia bersembunyi, dan pada akhir hayatnya dia muncul dan mampu mengalahkan orang tersebut, sehingga dia pada akhirnya melakukan amalan-amalan keburukan. Dan bisa jadi orang yang berbuat buruk, dia memiliki hati yang baik, dan di akhir hayatnya hati yang baik ini mengalahkan keburukannya, sehingga dia beramalan dengan amalan kebaikan dan akhirnya masuk ke dalam surga. Pada intinya, ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum, seorang harus yakin bahwasanya semua telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tugas kita adalah beramal dengan amalan yang sebaik mungkin, dan sisanya kita berdoa kepada Allah agar kita ditakdirkan dengan takdir yang baik, agar kita dimatikan di dalam husnul khatimah. Demikian yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.